Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Separio Putra. Saya seorang mahasiswa di Politeknik Kementerian Kesehatan di Provinsi Bengkulu. Saya mengambil jurusan keperawatan Prodi D3. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem perkemihan. Sistem perkemihan itu sendiri terdiri dari organ-organ yang memproduksi urin dan menyalurkannya keluar tubuh. Komponen dari sistem perkemihan itu sendiri terdiri dari yang pertama yaitu ada ginjal. Ginjal merupakan sepasang organ yang berbentuk seperti kacang, berwarna merah tua, terletak di belakang rongga abdomen. Satu berada di setiap sisi kolumna vertebralis, dekat dengan garis pinggang dan dua pasang iga terakhir. Fungsi spesifik dari ginjal itu sendiri meliputi yang pertama mempertahankan keseimbangan H2O dalam tubuh, mengatur jumlah dan konsentrasi sebagian ion-ion penting, memelihara volume plasma yang sesuai, membantu memelihara keseimbangan asam basa tubuh, memelihara osmolaritas darah, mengekskresikan produksi sisa dari metabolisme tubuh, mengekskresikan banyak senyawa asing, mensekresikan eritropoietin, mensekresikan renin, mengubah vitamin D dalam bentuk aktifnya. Yang selanjutnya itu struktur internal sebuah ginjal berupa hilum, yaitu tingkat kecengkungan tepi medial ginjal, sinus ginjal, pelvis ginjal, parenkim ginjal. Yang selanjutnya itu ada ureter. Ureter adalah sebuah duktus berdinding otot polos yang keluar dari batas medial dekat pangkal ariteri dan vena renalis. Terdapat dua buah ureter yang mengalirkan urin dari masing-masing ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya ada kandung kemih, yaitu suatu kantung rongga yang berfungsi menyimpan urin secara temporer. Dapat direnggangkan, volumenya disesuaikan kontraktil otot polos. Yang kedua ada ureter. Urin dikeluarkan keluar tubuh melalui uretra. Uretra wanita berbentuk pendek dan lurus langsung dari leher kandung kemih keluar tubuh. Sedangkan ureter pria jauh lebih panjang dan melengkung melewati kelenjar prostat dan penis. Ureter pria mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dan saluran untuk semen. Ada glomerulus, bagian dominan pada komponen vaskular. Glomerulus adalah berkas kapiler berbentuk pola tempat filtrasi. Sebagian air dan zat terlarut dalam darah yang melewatinya. Selanjutnya ada kapsul Bowman. Komponen tubulus berawal dari kapsul Bowman. Kapsul Bowman itu sendiri adalah invaginasi berdinding rangkap yang melingkup glomerulus. Kapsul Bowman dan glomerulus bersama-sama bentuk korpuskel ginjal. Yang selanjutnya ada tubulus contortus proxima. Tubulus ini keseluruhan terletak di dalam korteks, panjangnya mencapai kira-kira 15 mm. Terus ada lengkung Henle, tubulus cortotus proximal yang mengarah masuk ke dalam medula membentuk lengkungan jepit dan membalikkan ke atas ke dalam korteks. Selanjutnya ada tubulus contortus distal, berbentuk panjang dan berliku. Panjangnya kira-kira 5 mm dan membentuk segmen terakhir nefron. Selanjutnya ada tubulus dan duktus pengumpul. Filtrasi glomerulus adalah perpindahan filtrasi atau cairan dan zat terlarut dari kapiler glomerular menuju kapsul Bowman dengan gradien tekanan tertentu. Cairan yang difiltrasi melewati 3 lapisan yang membentuk membran glomerulus, yaitu dinding kapiler glomerulus, lapisan gelatinosa aseluler, dan lapisan dalam kapsul Bowman. Filtrasi glomerulus disebabkan oleh adanya gaya-gaya
fisik pasif yang serupa dengan gaya-gaya yang terdapat di kapiler tubuh lainnya. Terdapat 3 gaya fisik yang terlibat dalam filtrasi, yaitu tekanan darah kapiler, tekanan osmotik kolloid plasma, dan tekanan hidrostatik kapsul Bowman. Selanjutnya ada reabsorpsi tubulus. Bahan-bahan esensial yang difiltrasi perlu dikembalikan ke dalam darah melalui proses reabsorpsi tubulus. Reabsorpsi tubulus merupakan suatu proses yang sangat selektif, hanya sebagian kecil, itu pun kalau ada, dari filtrasi yang masih bermanfaat bagi tubuh ditemukan dalam urin. Selanjutnya ada refleksi. Pada proses filtrasi, normalnya albumin tidak terfiltrasi. Namun pada kenyataannya ada beberapa kasus yang di dalam urin seseorang terdapat albumin berlebihan. Hal ini disebabkan oleh gangguan muatan negatif di dalam membran glomerulus yang menyebabkan membran lebih permeabel terhadap albumin, walaupun ukuran pori-pori tidak berubah. Urin diekskresikan untuk membawa zat-zat sisa metabolisme tubuh. Seringkali kita masih dapat menahan kencing padahal sudah sangat mendesak harus dikeluarkan. Hal ini dikarenakan otot sfinkter yang membantu menahan penutup kantong kemih sehingga tidak terjadi kebocoran. Demikian penjelasan saya mengenai sistem perkemihan. Apabila ada salah-salah kata atau penjelasannya kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.